Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Mabat kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sepertinya problem banyaknya jamaah haji ilegal ini belum berakhir kaum muslimin, ya. Ada kabar terbaru dari channel Alman Mulyana kaum muslimin, bahwasanya setiap hari pemerintah Arab Saudi itu mengeluarkan jamaah haji ilegal dari Mekah ke Jeddah itu dalam satu hari 20 bus kaum muslimin. Dan tentu itu dari berbagai negara, ya, bukan jamaah haji ilegal asal Indonesia saja. Tapi bisa kita bayangkan, ya, satu hari mereka mengeluarkan jamaah haji ilegal dari Mekah ke Jeddah itu 20 bus. Ya kita hitung sajalah, satu bus katakanlah 50 orang. Kalau 20 bus, sudah berapa kaum muslimin? Itu setiap hari loh kaum muslimin. Setiap hari. Bukan hanya satu hari saja. Bukan hanya satu kejadian saja. Setiap hari. Satu hari 20 bus. Kalau satu bus kali 50 orang, itu sudah 1.000 orang. Ya, bisa kita bayangkan. Seandainya haji-haji ilegal tersebut nggak ditangkap, nggak dikeluarkan dari tanah haram, ya, akan betapa kacaunya pelaksanaan ibadah haji kaum muslimin, ya. Kasihan jamaah-jamaah haji yang resmi, apalagi yang asalnya dari Indonesia kaum muslimin, yang antrinya puluhan tahun. Orang-orang yang tua ya harus berdesak-desakan karena ya over capacity kaum muslimin. Ya nggak terbayangkanlah kaum muslimin, seandainya pemerintah Arab Saudi tidak mengambil kebijakan bahwa jamaah-jamaah haji ilegal itu harus dikeluarkan dari tanah haram, ya. Dan coba kaum muslimin kita simak videonya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya. Dan di video kali ini saya sama Kang Jaya mau nge-share nih buat teman-teman semua tempat dibuangnya para jemaah haji ilegal di Jeddah. Jadi lokasinya di sebelah mana sih, Jay? Di kilo 10 ya? Di iya, di pinggir kilo 10 di pinggir Torik Mekah, guys, ya. Jadi ada tenda besar banget dan kita sebelah mana? Mending lurus di sana, Jay. Lurus aja ya. Jadi disinilah tempat dibuangnya para jemaah haji ilegal. Jadi jalan ini sekarang tuh dijaga ketat, ya. Tempat perlintasan untuk yang mau nyebrang ke Mekah itu jalan ini. Ini namanya Jalan Mekah Lama, atau bahasa Arabnya itu Torik Mekah Gede. Jadi dulu ke Mekah tuh lewatnya jalan sini. Tapi di sini nggak ada ya, nggak kelihatan, Jai. Jadi iya. Jadi perharinya itu pembuangan jemaah haji ilegal perharinya itu setiap pagi nih udah pada datang nih 20 bis. Kebayang nggak per hari 20 bis? Satu bis tuh isi 50 aja berapa ratus dari tanggal 1 loh, Jay. Mulai tanggal 1. Nah coba kaum muslimin, ya, satu hari jamaah haji ilegal yang dikeluarkan dari Mekah ke Jeddah, ya, dibuang ke Jeddah, itu 20 bus. Kalau satu bus isinya 50, itu sudah 1.000 orang setiap hari. Bayangkan kaum muslimin, setiap hari 1.000 orang. Dan sudah berapa puluh hari kaum muslimin. Artinya sudah puluhan ribu orang, ya, yang akan melaksanakan haji secara ilegal, dan itu dari berbagai negara. Sudah puluhan ribu kaum muslimin. Ya, kalau dihitung dari tanggal 1 sampai tanggal 25 saja. Artinya sudah 25.000 orang kaum muslimin. 25.000 orang. Jadi kalau dikatakan bahwa kemarin yang dikeluarkan dari Mekah, ya, diusir dari Mekah dibuang ke Jeddah, ya, kalau dikatakan mereka itu mukimin, kami rasa jumlahnya nggak akan sampai segitu kaum muslimin. Ya, berapa sih jumlah mukimin yang ada di Mekah? Kami rasa nggak mungkin kalau jumlahnya sampai puluhan ribu orang. Itu nggak mungkin kaum muslimin. Ya. Memang yang dibuang itu memang haji musiman. Yang memang mereka datang ke Mekah itu ya pas musim haji saja.
Selain musim haji kan nggak mungkin mereka datang. Jumlahnya puluhan ribu, sehari 1.000 yang dikeluarkan dari Mekah. Allahu Akbar. Luar biasa kaum muslimin ya. Mengapa mereka nekat melakukan ibadah haji secara ilegal kaum muslimin? Ya, sementara mereka tahu konsekuensi ketika mereka memaksakan diri untuk tetap melaksanakan ibadah haji. Ya, tempat-tempat yang ada di Mekah ya, yang menjadi sarana untuk ibadah haji itu kan kapasitasnya terbatas kaum muslimin. Makanya pemerintah itu membatasi jumlah jamaah haji setiap tahunnya. Kalau nggak dibatasi, ya tempat-tempat tersebut nggak cukup untuk menampung jamaah. Dan Indonesia ini juga banyak kaum muslimin ya, travel yang nakal. Yang mereka cuma ya cari keuntungan dunia saja. Mereka nggak peduli jamaah yang dia bawa ini akan dapat melaksanakan ibadah haji atau tidak. Ya kalau menurut Bang Alman Mulyana, memang sebagian travel itu ada yang sudah menjelaskan kepada jamaahnya bahwa mereka akan melaksanakan haji tidak secara legal, tapi jamaah tetap mau. Sementara sebagian mungkin karena tertipu, ya. Ya kalau yang tertipu kita ya bisa maklumi lah. Ya mungkin karena SDM-nya ya di bawah rata-rata, ya akhirnya mereka ya nggak kritis. Mereka mudah dikibuli oleh travel yang nakal. Ya, sementara yang sangat mengherankan yang memang sebelum berangkat mereka sudah tahu bahwa mereka akan melaksanakan ibadah haji tidak secara legal. Ya, ini benar-benar zolim kalau yang seperti itu kaum muslimin ya. Coba kita lanjut lagi kaum muslimin. Nanti kita lanjut lagi karena backlight di sini ya, mataharinya di depan kita. Oke, sekarang kita lanjut di sini. Nah, tempatnya di sini ya. Ini tempat pembuangan jemaah haji legal guys ya, di sini nih. Tendanya itu ada di depan nih, nanti kelewat sama kita. 20 bis per hari Jai ya. Tapi jalannya normal aja, jadi kita nggak bisa masuk guys. Nah, di dalam sana tuh tendanya. Jalan aja jalan. Nah, ini udah dijaga polisi di sini. Tuh, mobil polisi standby di sini. Mobil polisi standby di sini ya. Ini kalau nggak punya sanak saudara di sini, dibuang ke sini guys. Waduh, lumayan ya, jauh loh. Ke kota Jeddah tuh, ke Al-Balad berapa kilo dari sini Jai? Wah, jauh kok. Jauh ya. Naik taksi aja mahal ya. Oh ini tuh Hadijah ya Jai. Nah Ini ini. awalnya Hadijah. Iya. Ntar dulu. Nah ini tendanya. Tenda tempat pembuangan jemaah haji ilegal ya. Tapi kalau malam kayaknya rame Jai di sini Jai. Nah ini tendanya kaum muslimin ya. Ya tendanya segini kaum muslimin. Sementara sehari yang diantarkan ke tenda ini 20 bus satu hari, 1.000 orang. Apa tertampung di tenda ini kaum muslimin? Sepertinya nggak tertampung kaum muslimin. Kalau sampai puluhan ribu orang yang dibuang ke sini ya. Tapi ya ini ya sebenarnya ya sudah memanusiakan manusia lah kalau yang seperti ini kaum muslimin ya. Mereka nggak dibuang begitu saja ya. Ada tenda yang disiapkan ya, meskipun harus berjubelan di tenda itu. Ya karena mereka juga seandainya dibiarkan ya mereka akan mengganggu jamaah haji yang resmi yang akhirnya memang juga berjubelan ya. Lebih baik mereka yang ilegal ini dijubel-jubelkan biar mereka dapat pelajaran ya, biar mereka kapok, nggak ngulang lagi. Karena kalau mereka dicampurkan dengan jamaah haji resmi, dibiarkan melaksanakan ibadah haji, ya kasihan jamaah haji yang resmi. Mereka sudah antrinya lama, ya sudah tua-tua, harus berjubelan. Wah, nggak kebayang. Makanya sampai pernah ada yang meninggal ribuan jamaah haji itu karena ya mereka berjubelan. Karena ya melebihi kapasitas yang semestinya ya. Bayangkan ya, kalau nggak salah tahun 90 itu ya. Itu terowongan di Mina yang seharusnya hanya bisa menampung 26.000 jamaah itu dipenuhi oleh 50.000 jamaah kaum muslimin. Bayangkan. Ya, makanya yang meninggal ribuan waktu itu kaum muslimin. Luar biasa.
Jadi bisa dibayangkan kalau sampai jamaah yang ilegal, yang jumlahnya puluhan ribu itu kemudian dibiarkan melaksanakan ibadah haji kaum muslimin. Ini apa nggak akan mengulang tragedi yang sama kaum muslimin ya? Ya Allah ya. Tapi ya benar lah ya, kalau ditempatkan di tenda yang seperti itu ya mudah-mudahan jamaah haji ilegal kapok ya. Mungkin yang nggak betah di tenda itu mereka lari ke kota Jeddah, yang kata Bang Alman Mulyana ada yang sampai tidur di taman, tidur di trotoar, tidur di emperan-emperan ruko dan sebagainya ya. Ya memang itu sudah resiko mereka, apalagi mereka yang tahu bahwasannya mereka akan berangkat dengan tidak legal, dengan visa non haji. Parah kaum muslimin ya. Coba kita lanjut lagi kaum muslimin. Ini tendanya ya. Ini tenda tempat pembuangan jemaah haji ilegal. Cuma baik-baik ya. Jadi kita tuh nggak bisa masuk ke dalam karena dijaga ketat. Ini luas loh, sepanjang pagar hidup ini nih sampai ke sana jadi. Jadi kalau misalkan ada saudara di Jeddah terus mau ngejemput, harus telepon. Nah, masuknya di sini nih. Tuh dijaga polisi ya. Coba kebayang nggak kalau nggak punya sanak saudara sampai ada yang jalan sampai ke Padang Pasir ke sana Jaya. Ini tadinya pemukiman warga tapi sekarang dibongkar ini. Jadi balik lagi ke Padang Pasir Jay. Zaman dulu lagi ya. Dari Padang Pasir balik lagi ke Padang Pasir. Nah, orang-orang kayak gini nih. Itu digerebek dari sana guys, dari Mekah. Yang lagi dibuang. Iya, dibuang. Lumayan nggak ini jauh kemana-mana, ke tengah kota Jeddahnya aja berapa kilo ini? Iya, ini mah hampir perbatasan aja. Iya. Mekah Jeddah. Jadi pertama masuk kota Jeddah ya, Jay. Perjuangan para jemaah haji legal itu luar biasa. Sampai ada yang ditangkap di Mekah, balik lagi ke Mekah, tangkap lagi di Mekah, dibuang ke Jeddah, balik lagi ke Mekah. Ada yang udah 4 kali bolak-balik. Luar biasa ya. Tapi mereka ada aja jalan menuju ke Mekah, sampai ada yang jalan kaki katanya. Ya Allah. Karena udah biasa kan, udah biasa hidup di sana. Nah, ini sudah ada perkampungan di sini nih. Ke sini aja jalannya jauh loh. Oh, Jadi datangnya itu ke ke tempat pembuangan tadi. Ada yang maghrib, ada yang pagi. Itu di dalam tenda itu orang banyak banget di situ. Nah, sekarang kita mau lanjut ke Fornex Al Balad. Apakah sudah banyak nanti di sana? Pokoknya ikutin terus. Sekarang kita lanjut di sini. Jadi, Jay, untuk hajian tahun 2026 nanti yang mau hajian jangan nekat lagi pakai visa non haji. iya, selain visa haji itu jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Mau visa ziarah, mau visa amil, visa apa, jangan mau diiming-imingi Kang. Iya, jadi sebenarnya jadi gini nih, Jay. Setelah saya ngobrol dengan para haji yang nekat hajian pakai visa non haji itu, mereka jujur ke jemaah. Iya. Tapi kok jemaahnya mau gitu? Padahal udah dijelaskan bahwa ini bukan visa haji. Iya. Jadi kalau nasib kita apes, deportasi 10 tahun. Iya. Nah, otomatis kan tahu bahwa haji pakai visa ini dilarang dan melanggar aturan. Melanggar aturan, Sementara betul. kita kalau mau ibadah itu kan harus taat aturan. Iya. Betul nggak? Biar nyaman. Ya udah aturan cara beribadah yang baik dan benar gitu loh, Jay. Jadi jangan melanggar aturan. Nah, ini juga udah ada yang datang. Ini jemaah haji legal dari Mesir nih, Jay, yang digerebek di sana. Jadi bukan cuma orang Bukan, seluruh dunia. Ini bawa kopernya sampai segede-gede gaban, Jay. Ya. Iya. Ini 2 orang nih ya. Tuh, lihat kopernya. Jemaah haji ilegal yang digerebek di sana. Iya. Kopernya sampai segede-gede gaban nih.
kalau nggak punya, sanak saudara, iya. Jadi punya tempat nggak punya tempat tinggal. kayak orang yang ada di belakang kita itu nggak punya sanak saudara, mereka duduk termenung di trotoar, harus kemana, uang pas-pasan ya. Nah, yang kaya raya yang banyak uang tuh para travel, oknum travel gitu loh, Jay. Kalau jam segini masih sepi, ini nanti bentar lagi penuh nih, Jay, ya. Ya, baguslah kalau pemerintah Arab Saudi ya semakin ketat dalam pengaturan jamaah haji kaum muslimin. Karena kalau tidak seperti ini kaum muslimin, ya maka akan terjadi tragedi-tragedi seperti yang sebelumnya. Jamaah haji berjubelan, ya, fasilitas-fasilitas yang ada yang digunakan untuk pelaksanaan ibadah haji jadi over capacity, ya. Ya kasihan jamaah haji yang legal yang nantinya jadi korban. Karena kalau legal kan berangkatnya otomatis ngantri, apalagi yang Indonesia, ngantrinya puluhan tahun. Otomatis kan mereka yang berangkat itu orang tua-tua. Sementara yang ilegal ini, ya mereka lebih cepat berangkatnya. Sehingga ya bisa dipastikan mereka lebih muda usianya dibandingkan jamaah haji yang legal, ya. Dan seperti yang disampaikan oleh Ustadz Zulkarnain Sunusi kaum muslimin, ya, bahwasanya orang yang beribadah haji itu kan pengennya haji yang mabrur, ya, pengen mendapatkan balasan surga. Al hajju mabrur laisa jazaun ilal jannah, ya, haji yang mabrur itu nggak ada balasan untuk mereka kecuali surga. Dan syarat haji yang mabrur itu nggak bercampur dengan kemaksiatan. Sementara kalau haji ilegal itu jelas kemaksiatan, karena mereka sudah jelas melanggar kesepakatan antar negara, melanggar perjanjian antar negara, melanggar undang-undang antar negara. Kan ada kesepakatan antara negara-negara ini dengan pemerintah Arab Saudi dalam pelaksanaan ibadah haji. Dan seorang muslim itu ya bergantung kepada kesepakatan, nggak boleh mengingkari kesepakatan. Apalagi kesepakatan tersebut ya, kesepakatan yang bukan dalam kemaksiatan, kesepakatan dalam kemaslahatan, nggak boleh dilanggar. Belum lagi kalau sampai melaksanakan ibadah haji, mereka akan menyerobot, akan merampok hak-hak jamaah haji yang legal. Lalu bagaimana mereka mau jadi haji yang mabrur kalau seperti itu kaum muslimin, ya? Ya, mudah-mudahan travel-travel yang nakal, jamaah haji yang nakal, yang mereka sebenarnya sudah tahu bakal melaksanakan haji secara ilegal, ya. Ya, mudah-mudahan mereka mendapatkan taufik dan hidayah kaum muslimin, ya. Dan mudah-mudahan ya jamaah haji yang tertipu, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan rezeki yang lain yang ya bisa berangkat ibadah haji dengan cara yang legal, ya. Semoga bermanfaat kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.